Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy people, selamat pagi. Selamat bergabung kembali dalam channel PPID RSUD Provinsi NTB, channel yang informatif, inspiratif, dan edukatif. Pagi ini kita akan berbagi informasi kesehatan kembali dalam acara Ruang Sehat. Bersama saya, Evi Aprianti, 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk berbagi informasi kesehatan. Pagi ini kita akan berdiskusi dengan tema bagaimana kita melakukan deteksi dini kanker pada anak. Dan untuk mengupas tuntas informasi tersebut telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Yudi Kurniawan, spesialis anak. Halo dok, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak Dr. Yudi ini sehari-hari aktif bekerja di RSUD Provinsi NTB, khususnya di instalasi rawat jalan di klinik anak, gitu ya dok ya? Betul. Oke dok. Tema kita hari ini adalah mengenai deteksi dini penyakit kanker pada anak dok. Ini merupakan tema yang memang banyak di request sepertinya sampai Healthy People ya, karena merupakan informasi yang sangat penting ya, dimana kita tahu penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang cukup membahayakan dan menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian juga ya, secara indikator nasional seperti itu ya dok ya. Ya betul. Oke dok. Kita mulai nih dok, bercerita tentang kanker pada anak nih. Kira-kira dok bisa digambarkan enggak penyakit kanker pada anak itu seperti apa sih? Apakah ada suatu perbedaan gitu antara kanker pada orang dewasa dan anak-anak? Ya, terima kasih Mbak Evi. Jadi, hai healthy people, ketemu dengan saya. Jadi begini, kalau misalnya kita bicara masalah kanker, kenapa pilihan temanya adalah kanker? 1 bulan ini itu pada tanggal 4 Februari kita ada Hari Kanker Sedunia, kemudian pada tanggal 15 Februari Hari Kanker Anak Nasional. Jadi kenapa deteksi dini kanker pada anak ini sangat penting sekali karena memang angka kejadiannya tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah itu berbeda antara dewasa dan anak, itu hampir sama sebenarnya. Hampir sama ya. Jadi dengan gejala-gejala yang sama, misalnya mulai dari demam, mulai dari pucat, perut membesar, nyeri pada tulang, sehingga gambarannya itu hampir-hampir mirip sebenarnya antara dewasa dan anak. Antara anak-anak dan dewasa ya, tapi adakah mungkin karena anak-anak kan tidak bisa menyampaikan ya keluhan-keluhan yang mereka rasakan, kecuali yang memang tampak langsung ya dok. Ya. Adakah memang gejala umum barangkali dok yang bisa kita deteksi di awal yang kira-kira ada sesuatu nih dengan anak kita gitu. Jadi kalau misalnya pada anak-anak itu kan biasanya anak-anak itu kan dia tidak bisa menyampaikan seperti Mbak Evi bilang. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya taunya sudah yang biasa terjadi kalau misalnya saya temui pada rumah sakit kita ini, yang datang ke rumah sakit kita itu sudah di tahap-tahap lanjut. Jadi saya kalau misalnya mau menangani untuk tahap awal itu sangat sulit sekali. Jadi biasanya yang bisa kita lihat kalau yang anak-anak itu nggak bisa menentukan sakit nyeri pada tulang itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita tahu cuma demamnya itu misalnya kalau misalnya anaknya itu demam, hari ini demam sampai 1 minggu ke depan, habis itu minum obat sembuh, habis itu sembuh cuma 3 hari terus demam lagi, sudah dicari yang kemana-mana, misalnya dia sudah dicari infeksinya yang di tenggorokan, saluran kemih, paru-paru dan yang lainnya itu tetap nggak ketemu, terus demam terus-terusan gitu, itu salah satu. Terus kemudian pucat, kalau misalnya pucat ini mulai dari dia bertahap, jadi nggak bisa langsung, jadi misalnya kalau misalnya ada yang datang ke saya misalnya dengan pucat, terus pucatnya tuh, Bu kapan sih pucatnya? 2 hari yang lalu dok, itu sangat-sangat sulit kita bisa nalar karena misalnya kalau misalnya pucatnya datangnya tiba-tiba, biasanya itu ada perdarahan yang hebat, misalnya mulai dari muntah darah, berak darah. Dalam arti memang pasien banyak yang datang dalam kondisi yang memang sudah stadiumnya udah lanjut betul ya sekali, dok sudah ya. datang yang dalam stadium lanjut memang. Iya, oke, Healthy People, itu makanya kenapa Dr. Yudi ada di sini supaya bisa memberikan informasi nih, supaya jangan sampai kanker itu ya datang terlambat, penanganannya itu datang terlambat. Ya. Oke dok, apakah ada nih jenis kanker yang memang biasanya menyerang pada anak-anak? Ya, jadi memang yang sering di kita sebenarnya, jadi kalau misalnya saya memang perlu diketahui bahwa kalau kayak di Lombok ini memang yang untuk spesialis anak konsultan hemato-onkologi belum ada memang. Jadi memang yang mendalami untuk saat ini saya, mudah-mudahan bisa sekolah segera. Jadi supaya pasien-pasiennya nggak bisa langsung nggak kita kirim keluar lagi setelah ini.
Nah, jadi kalau misalnya yang terbanyak itu adalah kanker darah terutama. Kanker Jadi yang darah. kalau misalnya Bapak Ibu tahu leukemia akut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah tahu, ya mungkin mohon maaf menyebut nama, misalnya kayak anaknya Mbak Denada itu yang kayak begitu kan dia suatu kanker darah leukemia. Jadi yang datang ke saya itu biasanya dengan keluhan dia mulai pucat, habis itu dia mulai kembali lagi gejala yang seperti gejalanya tadi ya. sama, ada perdarahan di gusi, ada perdarahan di saluran cerna, habis itu perutnya membesar, habis itu pembesaran kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu mulai yang dari belakang telinga sini sampai bagian bawah, sehingga kadang-kadang kalau udah datang itu dia udah dalam kondisi yang misalnya HB-nya udah turun, perutnya sudah membesar. Jadi harapannya saya begitu orang tuanya mulai menyadari, misalnya contohnya nih, oh anaknya kok sering pucat-pucat ya, segeralah bawa gitu. Bawanya kemana aja sebenarnya boleh, sebenarnya untuk tahap awal itu. Jadi misalnya bawa ke puskesmas, mau bawa ke dokter spesialis anak praktek swasta, atau mau ke dokter umum praktek swasta, tidak apa-apa. Tetapi untuk pemeriksaan lanjutannya bisa dilakukan di rumah sakit atau dicek lab dasar dulu untuk tahap awal. Iya, paling tidak healthy people kalau misalnya sudah muncul ada gejala-gejala yang seperti yang disampaikan sama dokter Yudi tadi, ada perdarahan gusi mungkin ya, kadang-kadang kita menganggapnya itu remeh ya atau biasa mungkin aja, demam yang terus biasa. berkelanjutan, seperti itu kita sudah mulai aware atau kita mulai was-was untuk melakukan pemeriksaan awal ya dok ya, supaya kita bisa memastikan. Ya, betul sekali. Oke dok, kira-kira nih kalau kita berbicara tentang penyakit kanker pada anak-anak, faktor penyebab yang paling sering sih yang menyebabkan kanker pada anak itu kira-kira apa? Jadi memang yang paling sering menyebabkan pada jadi ada faktor resiko. Sebenarnya banyak yang tidak diketahui kenapa kanker itu ada pada seorang anak. Jadi yang paling sering adalah secara genetik, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya punya riwayat, kalau misalnya kita misalnya bikin pohon, kalau kita misalnya di kedokteran itu ada pohon ke atas, jadi pohon pedigree. Jadi kalau misalnya bapaknya nikah sama ibunya, terus ada saudara-saudaranya, harus dilihat sebenarnya secara genetik dia bagaimana, itu satu. Terus kedua, zat radioaktif. Sebenarnya kalau misalnya nih ibu-ibu yang lagi hamil misalnya lagi memang nggak perlu banget misalnya bukan USG untuk kehamilan ya ibu-ibu. Jadi misalnya tuh kalau misalnya dia jagalah kesehatan supaya tidak terpapar dengan sinar radiasi, contohnya entah itu fotoronsen, entah itu MRI atau CT scan. Jadi menurut penelitian ada yang menyebutkan bahwa mendapatkan paparan radiasi tingkat tinggi itu pada di awal trimester pertama itu juga bisa menyebabkan awal ya dok, pada semester awal itu juga tapi bisa kalau mendapatkan. USG masih tidak membahayakan ya. Masih kalau USG kehamilan justru wajib datang ke dokter kandungannya supaya bisa mengetahui anaknya kayak gimana nantinya. Terus mulai juga dari makanan itu sebenarnya ada yang bersifat maksudnya makanan-makanan yang bersifat karsinogen. Jadi kalau misalnya dia mempunyai sifat karsinogenik atau yang bisa menyebabkan kanker, jadi jangan terlampau sering-sering dimakan. Jadi kalau misalnya orang-orang selama ini berpikiran bahwa kalau misalnya yang dibakar-bakar, kalau misalnya kan kalau orang kayak orang Lombok itu kan ayam taliwang tuh ya kan rata-rata dibakar gitu ya. Sate juga misalnya gitu kan enak banget makan sate. Tapi dalam artian kata boleh makan sate, boleh makan yang dibakar-bakar, nggak masalah. Menurut penelitian memang bukan masalah dia dibakar-bakarnya, tetapi dia terkena apinya secara langsung. Habis itu pemanasan yang terlampau tinggi itu juga bisa menyebabkan kanker. Terus sama satu lagi kalau misalnya nih sekarang apalagi NTB itu punya slogan zero waste, akhirnya membawa tumbler sendiri ke rumah sakitnya atau ke tempat kerja. Tolong kalau misalnya mau cari tumblernya itu coba dilihat bawahnya. Kode plastiknya kayak gimana? Carilah yang sedikit untuk zat karsinogenik. Jadi jangan yang P1, P2, P3. Yang paling baik itu seingat saya itu P4. Jadi kalau misalnya diisi air panas gitu, jadi itu akan bisa menyebabkan yang benar-benar panas itu akan bisa menyebabkan. Itu ada kandungan karsinogennya ya. Oke, itu perlu diwaspadai ya healthy people ya. Jadi kalau misalnya mau beli tumbler, carinya tumblernya yang memang plastiknya memang PPE-nya bagus. Oke, kalau misalnya nih kita melihat dari beberapa faktor penyebab kanker tadi dok, adakah pengaruh dari gaya hidup nih, apalagi ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang berkarir ya, dengan kondisi aktivitas yang cukup padat sehingga pola makan atau nutrisi, menyajikan makanan yang cepat saji dan lain-lain, apakah itu juga bisa mempengaruhi? Jadi sebenarnya kalau masalah makanan cepat saji sih, seperti yang saya bilang, asalkan jangan
kontinuitas yang itu iya, terus. takarannya tidak Jadi nanti berlebihan kalau gitu misalnya ya. nggak boleh makan cepat saji juga nggak enak kan, maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya boleh sebenarnya kalau misalnya makanan cepat saji bukan, tapi yang kontinu tidak. Kalau yang paling penting lagi adalah kalau gini, kita sudah tahu rokok itu tidak baik. Gitu ya. Jadi pada saat kehamilan, habis itu ibunya merokok atau misalnya orang tuanya yang bapaknya juga merokok, itu akan menyebabkan zat kanker. Jadi jangan dikira kalau misalnya bapaknya doang yang ngerokok, terus anaknya juga gitu, nggak kena ya? gitu, nggak juga. Jadi memang harusnya adalah seperti yang kayak gaya hidup tidak sehat seperti itu, misalnya kayak merokok atau misalnya alkohol. Sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah menyebabkan kanker, sebenarnya kalau misalnya dia pada saat kehamilan terus minum alkohol yang berlebih, itu juga bisa menyebabkan mutasi genetik pada bayinya, walaupun satu keluarganya dia nggak punya. Intinya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh disesuaikan ya, Dok? dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, ada satu pertanyaan, Dok nih. Kalau misalnya anak-anak sering dikasih mie instan nih, apakah Nah, itu berpengaruh juga? Jadi gini, permasalahan mie instan ini paling sering ditanyain, Dok, anak saya tuh cuma maunya makan mie instan. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya yang muslim gitu ya, makan yang berlebih itu nggak baik. Istilah kasarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mie instan, sebenarnya mie instan itu kan secara pembuatan dan secara pembuatan dan pengepakannya sudah sangat baik sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia dimakan terlampau banyak, dia tidak punya sayur, tidak punya yang lain sebagai pendampingnya, itu akan membuat jadi pemicu. Jadi bukan sebagai dia faktor utama, enggak. Jadi kalau makan mie instan ya, kalau saya menyarankan pada pasien-pasien saya ya, kalau misalnya mau makan ya pilih. Kalau saya bilang sama orang tuanya, ibu boleh kasih mie instan tapi pilih mau di depan, mau di tengah, apa mau di belakang anaknya. Jadi mau di awal bulan, apa mau di tengah bulan atau di akhir bulan. Jadi ya cukup sekali sebulan aja. Juga sekali misalnya gini, sebulan ya. Sekali sebulan. Jadi kalau misalnya Mbak Evi nggak makan mie instan nggak enak kan rasanya, tapi ya tetap aja boleh, tetapi bukan yang untuk continue setiap hari. Iya, karena terkadang anak-anak memang mie instan itu paling sedap ya, gitu. Betul. Karena kan paling gampang dan paling sedap. Paling gampang dan paling sedap. Tapi ya gitu tadi, sebenarnya nggak gampang juga bikin mie instan. Tetap harus dibuka dulu, dimasak dulu. Sebenarnya nggak ada yang gampang masak mie instan. Jadi kalau misalnya kita mikir-mikir seperti sapaan kita kepada pemirsa di rumah di sini, healthy people. Jadi sebenarnya healthy people semua, kalau misalnya mau masak mie instan, sama aja, mereka juga harus buka plastiknya dulu, masak airnya dulu, nggodok lagi, dimasak lagi, itu juga akan telurnya, sama. Pakai sayurnya gitu ya, Dok. Pakai sayur-sayur sama aja, mendingan pakai pakai yang sehat sekalian untuk bikin mie. Oke, luar biasa sekali informasi dari Dr. Yudi ya. Bagaimana kalau kita sapa dulu healthy people yang di luar sana yang lagi live bersama kita ya. Kalau yang pengenan gabung itu bisa follow di Twitter ataupun di Instagram kita di RSUD Provinsi NTB. Atau bisa juga gabung di Facebook di PPID RSUD Provinsi NTB. Ya. Oke, kita lanjut ya, Dok ya. Ya, boleh. Nah, kalau misalnya nih orang tua nih udah bisa ngelihat nih gejalanya, kemungkinan anak saya menderita kanker, kemudian melakukan pemeriksaan. Hanya saja nih, dia kan seorang anak nih. Bagaimana sih caranya kita menginformasikan nih kalau memang si anak ini sedang mengalami penyakit yang serius lah kita bilang gitu dah. Jadi gini, kalau kita bicara masalah kanker, jadi kalau misalnya kita ngomongin masalah kanker itu break news yang bad news itu harus disampaikan langsung kepada orang tua. Jadi bahwa kalau misalnya anaknya terkena penyakit ini atau misalnya kena kanker, entah itu kanker apapun, jadi orang tuanya harus siap sebenarnya. Jadi siap dalam artian kata begini, orang tua harus kuat dan harus siap. Jadi kalau disampaikan bahwa Bu, Bapak, anaknya menderita kankernya jenis sel ini. Misalnya dia kena leukemi misalnya ya. Jadi saya akan menyampaikan nanti dia harus mendapatkan terapi. Setelah dalam pendapatan terapi itu tergantung daya tahan tubuh anaknya. Misalnya jadi yang rambutnya jadi rontok, badannya jadi semakin sakit, yang kayak begitu. Jadi orang tua harus paham. Dan nanti pada dalam perjalanan penyakitnya sendiri dia akan jadi demam, berat badannya turun, mual muntah.
muntah karena efek kemoterapi, orang tuanya harus berteman dulu dengan kanker tersebut. Karena kalau misalnya tidak ada support system dari keluarga, orang tua ya dok ya, terutama orang tua, ya anaknya juga pasti akan lebih menderita lagi kalau misalnya dia terkena kanker, merasa diri sendiri gitu. Jadi harus ada support system dari orang tua. Nah, kalau dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dok, terapi kanker sudah semakin berkembang ya dok. Apakah memang pada penderita kanker ini memang untuk anak-anak ya, sudah memang ada harapan untuk sembuh ya untuk mereka? Jadi gini, kalau kita bicara masalah kanker seperti yang tadi saya bilang, itu kita hanya bisa berteman. Jadi istilah kasarnya gini, misalnya contoh kayak leukemi. Jadi kalau misalnya leukemi itu dia nggak disembuhin. Jadi kita menekan sel kankernya, jadi kemoterapinya kita tekan dengan sel kankernya tersebut. Jadi kalau misalnya saya bicara yang paling banyak kankernya adalah leukemi akut, misalnya kanker darah putih. Jadi kalau misalnya ngomongin kanker darah putih, dia itu akan mengalami terapi lebih kurang itu 2 tahun, baik itu yang 2 standar tahun ya, ataupun cukup lama yang ya. lama. Jadi makanya orang tua memang harus kuat. Nah kayak pasien saya di sini, saya punya 3 lulusan yang untuk leukemi akut, yang selama ini kalau lagi nonton, yang selama ini yang sering kontrol ke saya adalah yang di Kota Mataram, memang yang di Lombok Tengah sama yang di Bima, mungkin kontrolnya di Bima. Nah sampai saat ini yang bertiga ini, yang 1 orang dia saya temuin seingatnya saya dari kelas 5 SD. Sekarang itu sudah kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Dan sudah lulus lebih kurang 2 tahun. Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada gejala tambahan. Nah kalau misalnya dia bisa sembuh sempurna, saya kembalikan lagi kayak kemarin saya poli hari Selasa, itu saya dapat pasien dari Lombok Tengah, dia sudah di kemoterapi, baru 7 bulan selesai, kemudian sudah dinyatakan remisi. Memang jadi remisi itu istilah kasarnya sel kankernya itu nggak ketemu, sudah nggak ada di darah, sudah tidak terdeteksi lagi. Sudah tidak terdeteksi, tetapi dia harus tetap follow up. Tapi seperti yang tadi saya bilang, harus sering kontrol, habis itu harus makanannya dijaga, dihindari infeksi yang kayak begitu. Pada saat itu anaknya datang, anaknya pucat, demam, perutnya ikut membesar lagi, diperiksa lagi, sel kankernya muncul lagi. Nah, hal-hal yang kayak begini harus sangat dipahami oleh orang tua. Kontrol mungkin ya. Ya, jadi harus dipantau. sering-sering kontrol memang. Jadi harus sering-sering bolak-balik datang ke rumah sakit memang. Jadi kalau misalnya untuk evaluasi follow up-nya penderita kanker itu 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, kemudian 1 tahun. 1 bulan, 3 bulan dan tahunan ya, paling tidak ada kontrol secara berkala ya, kontrol secara berkala untuk mengecek supaya, karena sewaktu-waktu memang sel kanker itu bisa kembali lagi. Betul, ya. Sekali. Artinya begini dok, ketika anak-anak ini melakukan terapinya, kemoterapi ya, mereka tetap bisa melakukan proses belajarnya, bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa ya. Seperti biasa. Jadi kalau misalnya yang menderita kanker, misalnya kayak leukemi gitu ya, memang kalau yang di tahap awal mereka memang di dalam perawatan itu bisa 6 minggu gitu ya. Jadi bisa 6 minggu. Jadi kalau intensif itu pada standaris itu lebih kurang 12 minggu, bisa jadi 3 bulan di rumah sakit, atau kalau peraturan yang terbaru bisa setiap selesai 1 siklus pulang, satu siklus pulang. Jadi dia masih bisa menikmati hidupnya di 1 siklus luar. itu berapa lama dok? Seminggu-seminggu. Oh, 1 minggu, 1 minggu. Seminggu-seminggu, 1 siklusnya itu maksudnya 1 mingguan. Nah jadi kalau 1 mingguan itu setidak-tidaknya dia bisa pengen pulang dulu, nikmatin udara di rumah dulu. Jadi kalau di center-center besar itu bisa dia tetap menjalani sekolah, jadi nanti bisa ujiannya di rumah sakit. Di rumah sakit habis gitu itu ya. mendapatkan anunya di rumah sakit yang kayak begitu. Tapi memang perawatannya memang harus intensif dan harus mengikuti kemoterapi. Iya, artinya proses terapi itu tidak mengganggu aktivitas proses mereka ya. Jadi walaupun mereka kanker itu khususnya pada anak-anak ya, karena memang mereka dalam proses pertumbuhan, jadi banyak tugas-tugas perkembangan yang memang mereka harus hadapi gitu. Ya, jadi intinya adalah istilah kasarnya nggak boleh stres gitu. Boleh Walaupun stres, sebenarnya kalau saya sih bilang iya dokter nggak kena, enak aja ngomong nggak boleh stres, tetapi sebenarnya ya nggak boleh stres. Intinya adalah nggak boleh stres. Jadi kalau misalnya sudah terkena, anaknya harus diberi support, orang tuanya harus diberi support. Ya, harus berteman dengan kanker ini ya. Harus berteman dengan kanker ini supaya dia bisa menjalani hidup dengan baik. Tapi tetap kita berpikir bahwa itu memang bisa disembuhkan ya, atau minimal dikurangi pertumbuhan sel kankernya. Oke, satu lagi pertanyaan nih. Kalau kita lihat tadi dok, proses terapi dari kemoterapi ini ada
ada apa tadi dok siklusnya ya, ada satu hampir siklus sekian orang, sehingga kalau kita lihat nih sepertinya butuh biaya besar gitu. Ya betul sekali, ya kan, benar sekali. Ini mungkin Pak Dokter bisa jelaskan nih, kita terutama khususnya di RSUD Provinsi NTB juga ada layanan kanker ya. Adakah jaminan pelayanan kesehatan untuk mengcover seluruh biaya-biaya kemoterapi tersebut dok? Jadi gini, saya kalau untuk yang dewasa mungkin ada beberapa obat yang memang yang sekarang masih diformulasikan. Tapi untuk kanker anak yang selama ini saya tangani, itu semua ditanggung oleh BPJS-nya. Jadi semua ditanggung oleh BPJS. Alhamdulillah ya. Ibu healthy people sekalian, Bapak Ibu di rumah, bahwa kalau misalnya pelayanan kankernya asalkan satu BPJS-nya masih hidup ya, Bapak Ibu masih ya. Aktif. Jadi masih aktif. Jadi jangan sampai nunggak sehingga nanti malah nggak bisa tercover gitu. Jadi bisa ditanggung. Jadi obatnya ditanggung, tindakannya ditanggung. Jadi semuanya ditanggung ya. Semua ditanggung untuk saat ini. Yang untuk obat-obatan kanker yang ada saat ini itu yang untuk leukemi ataupun untuk yang lain itu ditanggung saat ini. Yang beberapa item itu ditanggung. Ya, itu informasi yang sangat penting saya kira dok. Jadi begitu para orang tua nih udah tahu anaknya mungkin ada muncul gejala-gejala seperti tadi, kemudian kita juga harus memeriksakan diri, paling tidak kita juga ada jaminan nih. Jadi tidak harus mempersiapkan uang yang banyak untuk sehat kembali atau untuk berobat ya, tapi memang pemerintah sudah menyiapkan jaminan kesehatan untuk kita berobat ya. Ya, jadi harus begitu. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien saya ini, saya selalu menyampaikan kalau misalnya dia datang, ada yang datang dalam kondisi masih, oh dok saya masih umum, saya nggak punya biaya. Jadi saya anjurkan untuk mengurus BPJS-nya segera. Jadi supaya biar semua bisa ditanggung. Yang kayak begitu. Karena jadi, panjang ya, cukup panjang ya proses sangat terapinya. Panjang sekali. Jadi makanya karena dia panjang, penemuannya harus diketahui secara dini, orang tua harus aware, harus sangat-sangat paham bahwa kalau misalnya anaknya mulai sering pucat-pucat, anaknya ada perdarahan gusi, nyeri-nyeri tulang, berat badannya turun drastis, habis itu dia ada kalau misalnya pada kanker mata ada kayak mata kucing yang kayak begitu, ada pembesaran kelenjar, perutnya membesar, habis itu ada lebam-lebam di badan. Jadi orang tuanya sudah harus segera membawa ke pelayanan kesehatan terdekat dahulu. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau ada yang di Sumbawa Bima Dompu misalnya kayak begitu, nggak harus langsung datang ke Mataram Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa periksa dulu di tempatnya, nanti kalau misalnya mau dikirim baru akan kita kirim. Ya, kita juga di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan kanker terpadu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai jaminan kesehatan sesuai dengan prosedur BPJS yang ada, kita adalah sebagai salah satu rumah sakit rujukannya ya. Jadi bisa memanfaatkan layanan rumah sakit, bisa melalui kontak untuk emergensinya melalui IGD ya, ada tertulis ya nomor kontak ke IGD ya, misalnya ada pasien emergensi rujukan, atau mungkin bisa melakukan layanan dengan perjanjian awal ya, jadi layanan poli dengan perjanjian melalui Poliklinik Graha Mandalika ya, ada juga kontak personnya ya, tertulis, bisa dicatat, bisa diingat untuk nanti bisa saat memanfaatkan layanan rumah sakit bisa dikontak atau dihubungi. Oke, menarik sekali dok. Ya, sama-sama Mbak Evi. Tidak terasa ini 30 menit kita sudah bersama berdiskusi, berbagi informasi kesehatan yang saya rasa ini sangat penting dan edukatif sekali untuk healthy people di luaran sana. Ya, semoga ini terus kita tetap laksanakan, bisa mengedukasi para healthy people di luar ya, dengan informasi-informasi yang lebih update lagi. Tentunya. Ya, mungkin saat ini kita berdiskusi tentang penyakit kanker pada anak, mungkin kedepannya nanti ada topik-topik yang lebih menarik lagi. Kita hadir setiap 2 minggu sekali ya, setiap hari Kamis jam 10 pagi ya. Ya betul, jam 10 pagi ada acara ini kembali mungkin dengan materi-materi yang berbeda. Ya, tetap ikuti untuk mengupdate informasi tentang kesehatan melalui follow Instagram dan Twitter kami @RSUD Provinsi NTB atau melalui Facebook di PPID RSUD Provinsi NTB. Terima kasih Healthy People telah bergabung bersama kami. Semoga informasi yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat dan tentunya bisa memberikan suatu solusi-solusi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui website ataupun melalui media sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB.
Saya bersama dengan kru yang bertugas, Evi Aprianti, mohon undur diri. Terima kasih banyak Pak Dokter sudah bergabung dengan kami di channel PPID RSUD Provinsi NTB, channel yang informatif, inspiratif, dan edukatif. RSUD Provinsi NTB melayani dengan tulus dan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah malu, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. RSUD Provinsi RSUD Provinsi NTB. Yes, 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 yes. Semangat akreditasi Internasional.